نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, anak-anak sekalian, kita lanjutkan dars kita pada siang hari ini, yaitu membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab yang menceritakan tentang karakter ataupun mensifati kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mensifati tentang bagaimana penggambaran atau menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita mempelajari ini dalam rangka untuk kita semakin kenal kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih penting dari ini semua, anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari ini dalam rangka supaya apa? Menjadi contoh, menjadi pegangan buat kita untuk kemudian kita tiru, ya, untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Jadi nanti bagaimana Rasulullah itu berpakaian, bagaimana Rasulullah itu mengatur berpenampilan dan seterusnya, ya, itu kita tiru karena beliau adalah sebagai panutan kita, ya, karena beliau adalah sebagai idola kita. Maka kita ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hidup kita ini sebagai orang Muslim, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang kita tiru adalah orang-orang kafir. Yang kita tiru adalah orang-orang yang tidak punya iman sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti yang ditiru adalah mereka-mereka itu, maka kita akan kehilangan figur, lalu kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Jadi semua apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Cara bicaranya, cara ketawanya, ya, cara senyumnya, cara berpakaiannya, semuanya adalah baik. Maka kita contoh, kita tiru dalam rangka supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, untuk belajar, untuk meniru, tentu kita harus mempelajarinya, ya. Nah, di sini di depan ini. Di depan kita ada kitab yang ditulis oleh siapa? Oleh siapa? Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyampaikan kepada kita riwayat-riwayat tentang kondisi ataupun menceritakan tentang penampilan ataupun syama'il daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan bab berapa? 1. Ya, sekarang kita masuk bab 2, ya. Baik. Al-babu tsani, bab ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab yang membahas tentang tanda kenabian. Anak-anak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sebuah tanda di badan beliau, yaitu posisinya ada di belakang beliau, di antara dua tulang belikat beliau. Tahu tulang belikat? Tulang belikat ini tulang yang nyambung dengan tangan nih. Kalau kan begini kan tangan kamu belakang nih ada tulang yang bergerak-gerak begini dua, ya. Ini namanya tulang belikat. Nah, di antara dua tulang itu ada sebuah tanda, yaitu nanti kita akan baca tandanya, sebuah titik hitam begitu, kira-kira seukuran koin begitu. Dan itu menjadi tanda yang disebut sebagai khatam an-nubuwah, ya, sebagai tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bentuknya? Kita baca dari riwayat-riwayat yang ada ini. Yang pertama, haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Di sini Ustaz tidak akan membahas sanad, ya,
Tapi di sini diriwayatkan oleh siapa di sini? Asa ibn Yazid, ya, Asa ibn Yazid yaitu salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia berkata, dhahabat bi khalati ila Nabi SAW. Suatu hari bibiku mengantarkan aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi Asa ibn Yazid, salah seorang sahabat Nabi SAW ini, dia masih muda pada saat itu, masih kecil. Lalu oleh bibinya diajak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian saat itu bibinya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waja'un, sungguhnya keponakanku ini sakit. Jadi Sa'ib bin Yazid ini keadaannya saat itu sakit, sering sakit-sakitan. Lalu kemudian famasaha ra'si wa da'ali bil barakah, kemudian beliau mengusap kepalaku dan Rasulullah mendoakan aku, begitu kata As-Sa'ib. Wa tawadda'a, kemudian beliau berwudu, fasyaribtu min wudu'ihi, lalu kemudian aku meminum dari bekas air wudunya. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ilal khatami baina katifaihi, maka aku dapat melihat di belakangnya itu ada, di antara dua tulang belikatnya itu apa? Al khatam, tanda, ya, tanda di antara dua tulang belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mithlu zirril khajalah, dan aku lihat ukurannya itu ya seperti bulatan tangan, ya. Jadi seperti ini kira-kira begitu kata beliau, ya. Taib, hadis ini menceritakan tentang beberapa hal. Satu, seorang sahabat yang dibawa oleh bibinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Tadinya sahabat ini adalah sosok yang sakit-sakitan, lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik, setelah didoakan Rasulullah SAW, sahabat ini masya Allah menjadi sahabat yang sehat. Tetapi di sini juga diceritakan setelah didoakan, kemudian Rasulullah wudu. Lalu setelah wudu, apa? Fasyaribtu min wudu'ihi. Lalu kemudian aku meminum dari sisa air wudunya. Nah, ini satu hal yang perlu kita tahu, bahwa ada bab yang namanya bertabarruk, mencari barokah. Mencari barokah dari jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dibolehkan. Mencari barokah dari jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat dahulu, Rasulullah itu kalau minum, ada sisa air minumnya, mereka rebutan diminum. Ya. Kemudian kalau wudu, sisa air wudunya ditampung oleh sahabat nanti untuk diusapkan di seluruh badannya. Ya, bahkan beberapa riwayat mengatakan Rasulullah itu kalau meludah ditampani oleh sahabat lalu diusapkan ke badannya. Ada seorang sahabiah yang kalau Rasulullah tidur, Rasulullah biasanya tidurnya di atas tikar, ya, dan rumahnya beliau itu nggak ada AC-nya, nggak kita sekarang gitu ya, dingin. Kalau di sana kan panas, ya, di di negeri Haramain itu panas. Maka Rasulullah kalau tidur kadang berkeringat, oleh sahabat diambil keringatnya, oleh sahabiat itu diambil ditaruh di botol. Bahkan sahabiat ini mengatakan keringatnya Rasulullah SAW itu berbau wangi, ya. Nah, ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat tentang mencari barokah dari jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibolehkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk selain Rasulullah apakah ada? Tidak ada, ya. Jadi tidak boleh mencari barokah dari jasad selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu kiai, apakah itu ustadz, apakah itu siapapun, enggak, ya. Yang bisa dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dicari barokahnya adalah dari jasadnya Nabi SAW. Karena pada saat itu para sahabat meminum bekas air wudunya dan Rasulullah membiarkan. Kenapa kok demikian? Ya karena memang Rasulullah SAW sosok yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya Al-Qur'an. Allah berikan kepadanya Al-Qur'an sehingga memiliki keberkahan yang besar pada jasadnya Rasulullah SAW. Itu pun hanya dilakukan ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian mencari barokah dari jasadnya Rasulullah SAW di kuburannya atau dimanapun, tidak ada. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Paham teman-teman? Ya, oleh karena itu kalau sekarang kita melihat sebagian kebiasaan
kaum muslimin yang mencari-cari barokah dari sosok-sosok yang mereka katakan sebagai wali dan sebagainya, itu tidak ada contohnya dari para sahabat. Bahkan kepada orang yang paling afdol setelah Rasulullah SAW, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, ya, adalah orang yang paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini. Itu pun tidak pernah ada sahabat yang mencari barokah dari jasadnya. Nggak ada riwayat sahabat langsung ngambil air minum bekas minumnya Abu Bakar, ya, atau Abu Bakar wudu langsung kemudian ditampung wudunya, ya. Begitu juga apakah itu Umar ataukah itu Abu Bakar ataupun Utsman ataupun Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, tidak ada yang melakukan seperti itu. Hanya mereka lakukan kepada Rasulullah, dan itu pun ketika beliau masih hidup, ya. Adapun setelah beliau meninggal, tidak ada seorang sahabat pun yang bertabarruk kepada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini perlu kita catat. Nah, di sini dikisahkan bahwasannya As-Sa'ib bin Yazid pada saat itu beliau mengambil air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau minum. Ya, kenapa? Karena ini bertabaruk dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Nah, yang kemudian yang terkait dengan bab ini pembahasannya tadi itu pembahasan di luar dari bab kita. Dia bercerita bahwasanya aku berdiri di belakangnya Rasulullah SAW. Jadi setelah minum wudunya lalu beliau berdiri di belakangnya Rasulullah SAW. Fa nadartu ilal khatami baina katifaihi. Lalu aku melihat di antara dua tulang belikat Rasulullah SAW di punggungnya ada tanda apa? Bekas atau tanda kenabian, yaitu sebuah yang ukurannya zirul hajalah, yaitu sebuah ukuran seperti koin seperti itu, ya. Dan itu adalah merupakan tanda kenabian sebagaimana yang kita sampaikan. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Sa'id bin Yaqub at-Talqani, hadatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Aku melihat, kata Jabir bin Samurah, sahabat Nabi SAW Jabir bin Samurah, dia mengatakan qala ra'aitul khatama, aku melihat tanda kenabian di antara kedua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuddatun hamra, warnanya satu bulatan berwarna kemerahan, mithla baydatil hamamah, seperti telur burung dara. Al-hamamah itu burung dara, ya. Jadi ukurannya kecil seperti telur, seukuran telur burung dara, ya. Jadi ada seperti apa? Mungkin kalau kita gambarkan seperti tai lalat tapi agak besar, ya. Ukurannya seperti ukuran bulatannya seukuran telur burung dara. Haddatsana Abu Mus'ab al-Madani haddatsana Yusuf bin al-Majisun an abihi an Asim bin Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaitsah, ya. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazza lahu arsyur rahman, ya. Ini dalam riwayat yang lain, ya, dari Rumaitsah, dia mengatakan bahwasannya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda. Pada saat beliau bersabda kata-kata ini, gitu ya, pada saat beliau bersabda hadis ini, posisiku sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kalau aku berkehendak untuk mencium tanda kenabian yang ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku akan bisa melakukannya. Nah, begitu. Jadi saking dekatnya posisi Rumaitsah, yaitu salah seorang sahabiyah perempuan, ini Rumaitsah ini perempuan sahabiyah yang saat itu posisinya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu Rasulullah sedang melayat salah seorang sahabat yang meninggal, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, ya. Lalu kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, ya, kemudian Rasulullah bersabda ihtazzalahu arsyur rahman, arasnya Allah subhanahu wa ta'ala bergoncang,
Kenapa nih kok Rasulullah bersabda demikian? Untuk menunjukkan betapa mulianya Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, seorang sahabat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika meninggal, sampai Rasulullah katakan ihtazzalahu arsyur rahman, ya. Jadi untuk menceritakan tentang keutamaan sahabat ini. Tapi asyahid dari riwayat ini kepada kita adalah apa yang beliau ceritakan, bahwasanya beliau melihat tanda nubuwah ada di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat dekat melihatnya, dan beliau sampai bahkan beliau katakan kalau saya mau menciumnya pasti saya bisa melakukan itu, ya. Haddatsana Ahmad bin Abd as-Sabi wa Ali bin Hujr wa ghair wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin, ya. Ini riwayat yang lain, kali ini dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya. Jadi ada putranya Ali bin Abi Talib, tapi selain dari anak dari jalur yang bukan istrinya, yaitu Fatimah, ya, dari jalur yang lain, yaitu istrinya Ali bin Abi Talib dari anak atau dari istri yang setelah Fatimah. Ali bin Abi Talib menikah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ali bin Abi Talib adalah suaminya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW berapa bulan? Siapa yang tahu? 6 bulan. Jadi sepeninggal Nabi SAW, lalu 6 bulan berikutnya Fatimah binti Rasulullah SAW meninggal. Dan ketika Ali bin Abi Talib hidup berkeluarga bersama dengan Fatimah, Ali bin Abi Talib tidak menikah dengan istri yang lain. Artinya tidak ta'adud, tidak berpoligami. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena beliau tidak ingin, beliau takut kalau nanti menyakiti hati putrinya Rasulullah SAW. Sedangkan Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Artinya Ali bin Abi Thalib tahu betul, kalau saya sampai menyakiti Fatimah, jangan-jangan nanti Rasulullah juga akan tersakiti, jangan-jangan Rasulullah nanti juga akan tersinggung. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib itu memperistri Fatimah, beliau tidak menikah dengan wanita yang lain. Karena biasa yang namanya perempuan, kalau suaminya menikah lagi dengan dengan istri yang lain, biasanya ya ada cemburu-cemburunya, ada sakit hatinya, kan begitu. Maka beliau takut, ya, beliau takut kalau nanti kemudian menyakiti hatinya Fatimah, lalu kemudian Rasulullah juga ikut tersakiti. Maka beliau menjaga betul ketika bersama dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak menikah dengan wanita yang lain. Tapi sepeninggal Fatimah, yaitu sekitar 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka kemudian Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita yang lain, dan kemudian beliau juga berpoligami, ya. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak berpoligami. Semua sahabat berpoligami, ya, punya istri lebih dari satu, ya. Makanya ketika itu pun Ali melakukan itu. Nah, di sini diceritakan, ya, haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Aliin, ya, min walidi Ali bin Abi Thalib. Dia meriwayatkan dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi diceritakan, loh, anaknya Ali bin Abi Thalib kan ada Hasan, Husain. Ya, ini selain dari Hasan dan Husain. Kenapa? Karena dari ibu yang lain. Kalau Hasan dan Husain adalah putranya Ali bin Abi Thalib dari siapa? Ibunya siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, di sini menceritakan qala kana Aliun, adalah Ali bin Abi Thalib idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara al-hadits bitulihi, kemudian menceritakan panjang tentang bagaimana kalau Ali menceritakan Rasulullah, panjang rambutnya dan sebagainya, yang kemarin sudah kita ambil juga di awal, ya, kisahnya panjang itu. Waqala, dan diantaranya beliau mengatakan, kata beliau, waqala baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di belakang di antara kedua belikatnya ada khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin, dan sedangkan beliau adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup, ya.
Jadi ada tanda dan beliau sebagai nabi penutup. Kemudian berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Azrah bin Thabit qala haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami qultu wa mal khatam qala sya'ratun mujtami'at. Di sini diriwayatkan dari siapa? Akhtab, Abu Zaid Amr bin al-Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku, famsah dhahri, tolong usapkan di belakangku. Jadi dia diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengusap punggungnya. Famasahtu dhahrahu, kemudian aku mengusap punggung Rasulullah SAW. Fawaqa'at asabi'i, kemudian jari jemariku menyentuh al-khatam, ya, menyentuh bagian yang ada tanda khatamun nubuwah. Qultu, aku berkata, wa mal khatam, ini tanda apa ya Rasulullah? Jadi ketika dia mengusap belakangnya, disuruh mengusap belakang punggungnya, mungkin Rasulullah ada, mungkin merasa agak gatal atau bagaimana, lalu kemudian apa? Tolong diusapkan belakang ini saya gitu. Lalu kemudian dia mengusap begini, jari jemarinya menyentuh tanda itu, ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal khatam, apa ini ya Rasulullah? Ini tanda apa ya Rasulullah? Qala sya'ratun mujtami'at. Ya, ini adalah beberapa rambut yang menyatu di situ, gitu ya. Artinya warna hitam dan kemudian sekitarnya ditumbuhi ada rambut-rambutnya. Haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraits al-Khuzai, haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul jaa Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata bimaidatin 'alaiha ratbun. Nah, ini kisahnya agak panjang, jadi Ustaz terjemahkan sebagian-sebagian. Hadis ini dari Abu Buraidah, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah, ketika beliau sudah sampai di Madinah. Yaitu Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat yang aslinya dari negeri Persia, ya kan? Lalu kemudian beliau melakukan perjalanan yang begitu panjang. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain bisa kita ceritakan, karena ceritanya panjang sekali perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah, ya.